Perkenalkan, nama saya Niwayan Febriana Diakusuma, NPM 17331220021. Saya dari kelompok 6, kelas F1 Akuntansi Reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis plan dengan bisnis yang saya ambil, yaitu bisnis puding dengan nama usaha Blonde Jelly Art and Pudding. Pertama-tama, di sini saya akan memaparkan visi dan misi usaha ini. Visinya adalah mengembangkan usaha Jelly Art and Pudding yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dengan mempertahankan citra rasa, kehigienisan, dan juga kepuasan pelanggan. Visi dari usaha ini antara lain membuat jenis puding yang unik dan menarik, melayani pelanggan dengan penuh sopan, ramah, dan selalu tersenyum, mempertahankan kehigienisan, mempertahankan citra rasa dari rasa puding ini sendiri, dan dapat diminati oleh semua kalangan masyarakat. Setelah saya memaparkan mengenai visi dan misi dari Blonde Jelly Art and Pudding, berikut saya akan memaparkan mengenai tujuan dan juga analisis SWOT yang diterapkan dalam usaha ini. Tujuan didirikannya Blonde Jelly Art and Pudding terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, dapat berkembang hingga ke pelosok Indonesia, yang kedua, belajar menjadi entrepreneur atau wira swasta muda dengan memulai berwirausaha, yang ketiga, dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dan yang keempat, mendapatkan laba atau income yang maksimal. Di sini saya akan menjabarkan mengenai analisis SWOT yang diterapkan oleh Blonde Jelly Art and Pudding. Dimulai dari strength atau kekuatan, menggunakan bahan alami, packaging yang mewah, pesaing sedikit, modal minim, serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Weakness atau kelemahannya, puding tidak tahan lama, pengerjaannya memerlukan ketelitian dan kreativitas, serta mudah ditiru oleh khalayak umum. Opportunity atau peluang yang dimiliki, memperoleh laba yang maksimal, serta selalu berinovasi dengan mengembangkan produk. Yang terakhir, treat, yang pertama itu ada desain yang mudah ditiru, serta munculnya produk baru yang lebih berkreasi dengan harga yang murah. Baik, di sini saya akan memaparkan mengapa peluang bisnis Blonde Jelly Art and Pudding ini diterapkan. Karena yang pertama, peminat cukup tinggi di kalangan masyarakat umum. Yang kedua, produk yang disajikan unik dan menarik. Yang ketiga, memiliki cita rasa yang khas dari puding ini sendiri. Dan yang keempat, harga yang akan dibeli oleh konsumen itu cukup terjangkau. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengapa ide usaha ini menguntungkan dari beberapa aspek. Di sini saya akan menjabarkan beberapa faktor yang diuntungkan jika didirikannya usaha ini. Yang pertama, itu menguntungkan dari segi modal, yang kedua, segi rasa, yang ketiga, segi kualitas, dan yang keempat, segi harga yang terjangkau untuk dipasarkan kepada konsumen. Nama saya Ana Agung Pramestiawalan Anjani, NPM 1733122012. Di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis yang kelompok kami buat. Rencana bisnis yang kelompok kami buat terdiri dari 4 bagian, yaitu proses produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi. Ini kami memproduksi 2 jenis puding, yaitu puding tart dan puding mini glass. Untuk puding tart, proses pembuatannya menggunakan cetakan seperti ini. Dan untuk puding mini glass menggunakan cetakan seperti ini. Untuk alat, bahan, dan proses produksi kalian bisa lihat di layar.
Untuk produk yang kedua, kita membuat puding dengan mini glass. Untuk alat, bahan, dan proses produksi, kalian bisa lihat di layar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Agung Pramestiantan Andini, NPM 1733122013, di mana di sini saya akan mempresentasikan tentang keuangan dan laba penjualan dari Bloom's Jewelry Art and Beauty. Nah, untuk kebutuhan modal di sini, dalam pembangunan usaha ini, kami keluarkan dari masing-masing anggota kami, yang mana dalam pembentukan usaha ini terdiri dari 4 orang. Nah, dari modal yang kami keluarkan nanti digunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan usaha kami. Dan untuk komponen biayanya nanti saya jelaskan secara rinci setelah ini. Untuk harga pemasaran produk yang kami pasarkan, untuk jelly art and pudding tartnya kami pasarkan seharga 200.000 per loyang, dan untuk jelly art and pudding mini gelasnya itu kami pasarkan seharga Rp5.000 per gelas. Kebutuhan modal yang diperlukan untuk pembuatan jelly art dan pudding tartnya sebesar Rp92.100, yang mana jelly art and pudding tartnya kami pasarkan seharga Rp200.000. Rincian secara jelasnya bisa dilihat di layar. Dan untuk jelly art and pudding mini glassnya kami memerlukan modal sebesar Rp43.300, yang mana seharga Rp43.300 untuk kebutuhan modal tersebut mendapatkan 20 porsi mini glass yang kami pasarkan. Untuk jelly art and pudding mini glassnya seharga Rp5.000. Penjelasan secara rincinya bisa dilihat di layar. Nah, sekarang kita masuk ke laba penjualan. Untuk jelly art and pudding tartnya per hari kita dapat menjualnya sebanyak 5 loyang, dimana harga yang kami pasarkan per loyangnya tuh seharga Rp200.000 dikali dengan 5, sehingga penjualan per hari untuk jelly art and pudding tartnya itu sebesar Rp1.000.000. Nah, untuk laba penjualannya, dimana harga yang kami pasarkan itu kan Rp200.000, dimana kebutuhan modal yang kami butuhkan untuk memproduksi jelly art and pudding tartnya itu Rp92.100. Nah, Rp200.000 itu dikurangi dengan Rp92.100 dikali dengan 5 pieces, karena kita perharinya dapat menjualnya sebanyak 5 loyang, sehingga laba penjualan yang diperoleh sebesar Rp539.500, di mana perhitungan secara rincinya bisa dilihat di layar. Ini dilanjutkan dengan perhitungan untuk jelly art and pudding mini glassnya ya, dimana perharinya kita dapat menjual jelly art and pudding mini glassnya tersebut sebanyak 50 pieces paling sedikit ya, dan untuk harga yang kami pasarkan sebesar Rp5.000. Nah, Rp5.000 tersebut kita kalikan 50, jadi penjualan per hari sebesar Rp250.000 dari jelly art and pudding mini glassnya. Untuk laba penjualannya, tadi kan sebelumnya dijelaskan untuk kebutuhan modal jelly art and pudding mini glassnya itu sebesar Rp43.300 untuk 20 porsi. Jadi per porsinya harga pokoknya itu Rp2.165. Nah, harga yang kita pasarkan sebesar Rp5.000 dikurangi dengan harga pokoknya sebesar Rp2.165 dikali dengan 50 pieces. Jadi keuntungan yang kita peroleh sebesar Rp141.750. Untuk lebih rincinya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Untuk penjualan sebulannya dari produk jelly art and pudding tartnya kami memperoleh sebesar Rp30 juta. Dan untuk laba penjualan yang kami peroleh dari produk jelly art and pudding tartnya selama sebulan itu sebesar Rp16.185.000.
Untuk penjualan dari Jelly Art and Pudding mini gelasnya tersebut, sebulan kami mendapatkan total sebesar Rp7.500.000, dan untuk laba penjualannya tersebut sebesar Rp4.252.500. Nanti teman-teman bisa lihat di layar penjelasan secara rincinya untuk perhitungan per bulannya. Sebulan dari usaha Bloom's Jelly Art and Pudding ini kami peroleh sebesar Rp37.500.000, yang mana laba dari usaha Bloom's Jelly Art and Pudding ini kami peroleh sebesar Rp20.437.500. Nah, keuntungan yang kami peroleh tersebut akan kami bagi rata, di mana dalam pembangunan dan pengembangan usaha ini kami terdiri dari empat orang, sehingga laba yang kami peroleh tersebut akan dibagi rata atau dibagi 4. Dari laba yang kita peroleh masing-masing tersebut yang sudah dibagi rata, nantinya kita akan dikenakan biaya penyusutan sebesar 10%. Nah, biaya penyusutan tersebut digunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha ini. Perkenalkan, nama saya Igusti Aitrisna Dewi, NPM 026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gung Intan, yaitu pemasaran Bloom's Jelly Art and Pudding. Yang pertama, pemasaran yang dilakukan yaitu membuat nama yang unik dan menarik sehingga mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, dalam memasarkan usaha ini akan lebih baik bila dilakukan dengan cara online sehingga konsumen yang didapatkan bisa lebih banyak. Yang ketiga, mencari sebanyak-banyaknya reseller untuk join dengan Bloom's Jelly Art and Pudding dalam membantu menjual produk ke konsumen. Selanjutnya, membuat puding yang berukuran kecil dan menitipkannya ke gerai makanan atau food corner di sekitar tempat usaha. Selanjutnya ada menjalinkan kerjasama dengan jasa catering untuk menjadikan Bloom's Jelly Art and Pudding sebagai dessert penutup, misalnya dalam acara arisan, coffee break di saat meeting, acara ulang tahun, dan lainnya. Yang keenam, melakukan proses promosi dengan mengendorse telegram. Yang ketujuh, melakukan promosi puding dengan pelayanan yang ramah dan sopan. Yang kedelapan, menyediakan sampel untuk konsumen pada saat proses promosi puding sehingga konsumen dapat mencoba produk secara langsung. Selanjutnya yang kesembilan, memberikan potongan harga setiap pembelian 2 loyang puding dengan diskon 10%. Dan yang terakhir, di hari-hari tertentu mengadakan sistem buy one get one free dalam pembelian puding oleh konsumen yang sudah menjadi member. Selanjutnya ada strategi untuk bersaing dengan usaha yang sejenis. Yang pertama, kemasan atau packaging puding yang mewah berbeda dengan konsumen puding pesaing lainnya. Yang kedua, meningkatkan inovasi terhadap produk yang sudah ada dengan menampilkan beberapa desain baru dalam mengkreasikan puding. Yang ketiga, menjaga kualitas puding dan melayani konsumen dengan baik. Yang keempat, memaksimalkan kualitas produk tetapi tetap memperhatikan harga agar dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kelima, gencar mempromosikan produksi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Yang pertama, jumlah pekerja. Di sini jumlah pekerja kami menggunakan anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang kedua yaitu gaji pegawai. Hasil dari keuntungan yang didapatkan akan kami bagi rata kepada tim kami. Yang ketiga, tugas pekerja. Masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda-beda dan kami saling membantu dalam menyelesaikan pembuatan puding serta pencarian bahan. Yang keempat, tanggung jawab sebagai pekerja. Setiap orang harus berani mengambil resiko atau ketidakberhasilan dalam pembuatan puding dan jika ada penurunan dari pendapatan usaha kami. Baik, sekian presentasi dari
kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.